Ya, khawatirnya nanti ada kendala yang di Zoom ya, jadi bisa di recordnya. Oke, turunan berantai. Jadi semisal gini anak-anak untuk yang fungsi turunan berantai. Kalau Bapak punya di sini katakanlah F, fungsinya itu ada F, kemudian G dalam kurung H, ada lagi nanti di dalamnya. Tapi misalkan contohnya 3 aja. Pernah kan yang kayak gini tuh fungsi apa kemarin pas kelas 10? Fungsi komposisi. Nah, jadi kalau misalkan diketahuinya apa namanya? Ini jangan F, sorry. Gini aja. Fx-nya itu sama F G ya. G dalam kurung H dalam kurung GHI I sampai I aja dulu ya. Nah, ini fungsi dalam X berarti turunan pertamanya itu adalah F aksen X gimana? Nah, tinggal pertama turunkan dulu yang G-nya, tulis fungsi yang di dalamnya. Ini sama set, kemudian dikali, lihat yang keduanya setelah G apa? H, baru dikali H diturunkan. Yang di dalamnya masih X, kemudian dikali lagi yang di setelah H I. Nah, I-nya yang diturunkan, I aksen berarti X. Nah, udah sampai gitu. Jadi polanya seperti itu kalau ada fungsi yang ada di dalam kurung lagi. Nah, contohnya seperti apa sih Pak? Ini. Contohnya seperti ini. Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Misalkan yang A fungsinya, Bapak sambil lihat contekan, tak bersalah. Nomor 1 itu contoh. Fx sama dengan cos X kuadrat min 5X. Nah, kan ada lagi yang di dalam kurungnya ya, nggak cuma cos X. Nah, caranya adalah lihat yang di luar, yang paling luarnya itu adalah cos kan di sini ya. Nah, jadi cara menentukan F aksennya, jawab F aksen X-nya, kelihatan yang di rumah? Masih kelihatan? Masih ya? Masih, Pak. Pertama, kita turunkan dulu yang di luarnya. Kan cos ini ya, turunan dari cos apa? Min sin, benar ya? Berarti min sin dulu. Min sin, tulis semuanya yang di sini. Kan tuh, tulis semua kan tadi. Si G aksen dulu, baru tulis semuanya kan? Tulis semuanya. X kuadrat min 5X. Nah, udah gitu dikali turunan yang di dalam ini. Turunan dari X kuadrat min 5X. Berapa turunannya? 2X. Kemudian min 5 kan? Ada lagi nggak ada kan? Cuma ada satu huruf, udah gitu. Baru cara penulisan sederhananya adalah tinggal sama dengan, nah ini bisa ke depan. Jadi min dalam kurung 2X min 5 kali sin dalam kurung X kuadrat min 5X. Nah, itu turunan berantai. Ya, kalau yang ada dua fungsi di sana. Coba dipahami dulu. Kira-kira bisa nggak? Tadi ke belakang nggak kelihatan ya? Saya jadi turunkan dulu yang ini, baru nanti yang di dalamnya dikali ya, dikali. Dan kalau bisa pakai kurung dulu supaya menandakan itu dikali. Soalnya kalau nggak pakai kurung, khawatirnya nanti tambah kurangnya itu malah jadi bukan dikali nantinya. Ya, nah di option PG juga biasanya ini kan min 2x min 5 kan bisa diuraikan juga ya sebenarnya. Ya udah nanti dikalikan. Tapi biasanya cuma sampai situ. Ya. Oke, bisa yang ini. Ini baru dua fungsi, ada fungsi dalam fungsi. Ada yang tiga fungsi anak-anak. Nih tiga fungsi seperti yang nomor 2, nomor. Nah, ini dia. Oh, yang di rumah ada yang mau ditanyakan dulu? Saya. Oke, yang di sini gimana? Ada yang ditanyakan?
10 IPA 1. IPA 1. Nggak usah, udah. Ini hasil turunannya yang ini. Gitu ya, itu yang pertama. Contoh yang kedua ada yang 3 fungsi anak-anak. Seperti apa yang 3 fungsi? Misalkan yang B itu fx-nya sama dengan 2 sin pangkat 2 4x ditambah pi per 4. Nah, kan ada 3 fungsi di sini ya. Ya ada 3 fungsi. Betul juga. Nah, caranya adalah jawab. Nah, ini kalau supaya memudahkan gitu ya. Ini kan sin pangkat 2 teh sama aja dengan sin yang ini dipangkatkan 2 ya. Nah, boleh mungkin untuk memudahkan kalian ubah dulu bentuknya. Jadi fx-nya masih sama dengan 2 dalam kurung sin dalam kurung 4x tambah pi per 4. Nah, ini dibuat kuadratnya sebelah sini. Bisa kan kayak gitu juga ya? Kemarin kan kalau ada yang di trigonometri pangkat 2 ini sama aja dengan kayak gini. Nah, kemudian cara menurunkannya adalah f aksen x. Nah, turunkan yang pertama dulu. Ini dulu nih. 2 kali 2 kan? Koefisien kali pangkat kan gitu kan? 4 gitu kan? Tulis yang semua ini. 4 sin 4x tambah pi per 4. Ininya pangkatnya dikurang 1 kan? Ya. Ya enggak? Yang kalau misalkan ini 2x pangkat 5. Ini kan turunannya ini y, berarti turunannya kan sama aja dengan 2 kali 5 kan? 10x pangkat 4. Nah, jadi sama kayak gitu. Ya kan? Nah, ini juga sama. Jadi kalian kalikan dulu yang itunya koefisien kali pangkat ya, kemudian tulis semuanya. Nah, pangkatnya dikurangi 1 kan jadi satunya di sini. Boleh ditulis boleh enggak. Baru kali di sini kali turunan yang ini nih. Yang sin. Sin diturunkan jadi cos kan? Nah, yang kedua, berarti cos ini tulis lagi. Cos 4x ditambah pi per 4. Dikali lagi masih ada turunannya yang di dalam ini. Berapa? 4 kan? Yang ada x cuma 4 aja ya. Nah, berarti kan langsung dikali 4. Udah. Tuh, jadi 3 kali di sini. Yang pertama berarti yang di depannya. Tuh. Ya, yang kedua yang ini yang di dalamnya. Yang ketiga paling dalam. Gitu. Biasanya kalau tingkat SMP SMA mah hanya sampai 3. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bisa jadi sampai 4 sampai 5. Tapi itu lihat aja, oh yang dalam kurung turunkan. Saya pelan-pelan ya. Oke, berarti ini bisa kita sederhanakan. 4 kali 4 kan bisa dihitung dulu ya. Jadi 16 sin 4x tambah pi per 4 dikali cos 4x ditambah pi per 4. Nah, bentuknya bisa jadi kayak gini bentuk akhirnya. Saya gambar. Ya, nah itu turunan berantai namanya. Ya, C. Masih soal deh. Perwakilan dari kalian yang ke depan bisa nggak? Yang C nih, kalau fx-nya sama dengan min 3 cos pangkat berapa? Pangkat 3 ininya 5x tambah 1. Mangga, siapa yang mau coba untuk menurunkan turunan pertamanya? Ini berarti langkahnya sama aja dengan yang B. Ambil boleh nih. So, mangga. Balik lagi nih, ambil nih. Kemarin juga ambil lagi. Stop ya. Kelihatan yang dari rumah ya. Sambil ngomong juga silakan belajar untuk ini mengajar. Tahu? Biar jangan, nah gitu, jangan menghalangi kamera. Sambil ngomong Pak Guru,
Tangan kanan juga bisa, Mil. Oh ya, bisa. Wih, iya. Masuk. Iya. Sedangkan tampilnya dirinya di bumi. Belajar. Dia menjadi aja lah. Sama saya tuh kalau diri. Baik, 3 kali 3 kan? Oh iya. Nah. Kali. Dalam. Oke, sip. Ada lagi ya yang disuruh kan? Ya. Kali. Ya, ada lagi. Sudah. Nah. Kalau udah, coba sederhanakan bentuknya gimana aja. Min 45. Nah, Luis. Tepuk tangan buat Kamil. Nah, iya benar seperti itu ya anak-anak. Jadi pertama benar kita ubah dulu pangkatnya supaya enggak ini. Tapi kalau kalian bisa langsung diturunkan boleh. Ini mah untuk memudahkan melihatnya gitu ya. Jadi min 3 dikali 3 dulu, benar min 9, baru tulis yang di dalamnya. Pangkatnya dikurangi 1, jadi pangkat 2 dikali turunan yang cos ini. Cos berarti turunannya min sin, benar. Min sin yang di dalamnya masih sama 5x tambah 1. Kemudian turunnya lagi sekali, 5x tambah 1 turunnya 5. Udah. Jadi jawabannya min 9 kali 5 itu min 45. Di sini ada min, boleh mil ya. Ada min lagi berarti min kali min jadi positif. Nah, ini boleh dihapus. Nah, ini jadi positif. Nah, ini boleh dibuka aja. Kemudian si pangkat 2 ini nanti kalau bisa mah dibuat pangkatnya di sini lagi. Kembalikan lagi. Nah, jadi cos pangkat 2 5x tambah 1. Gitu ya. Benar ya, tadi yang ditulis kami juga masih benar. Tapi bentuk paling sederhananya adalah ini. 45 kali cos kuadrat 5x tambah 1 kali sin 5x tambah 1. Bisa ya? Nah, yang di rumah mungkin ada pertanyaan. Nanti kalau ada yang kesusahan, tanya Kamil aja ya. Aman yang di rumah? Nah, itu ya. Itu namanya turunan berantai. Mungkin kalian lebih pemilihannya ini ya. Saya oh, yang itu. Kan Bapak mah di yang waktu PPT atau PDF ya, pakainya yang GX ya. Itu tuh sebenarnya sama aja kayak kali V over V gitu. Tentukan turunan pertama dari fungsi. Nah, ini dia. Ini nomor 1 ya. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 1 cos x. Bedakan dengan yang ini ya. Kalau yang ini mah kan dia yang banyaknya yang di sudutnya. Ini mah di luar gitu ya. Jadi di luar cos. Nah, kalau misalkan ini tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 1 dikali cos x.
Nah, kalau ini kalian menggunakan yang U kali V turunannya. Masih ingat nggak kalau U kali V? Nih. Kalau fx-nya sama dengan U kali V, berarti turunan pertamanya apa? U aksen V ditambah U V aksen gitu kan ya? U aksen V ditambah U V aksen. Sama ini juga. Jadi kalian tetapin dulu yang mana yang mau jadi U, yang mana yang mau jadi V. Gitu ya. Nah, dari sini, dari soalnya fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 1 cos x. Bebas mau yang mana yang U-nya. Yang ini ya, berarti dari sini ke sini ya. Ini sebagai U-nya, dari sini berarti sebagai V-nya. Gitu kan? Nah, baru kalian perlu menurunkan sekali dulu masing-masing U dan V-nya. U-nya kita punya berarti 2x pangkat 3 dikurang 1. Turunan U-nya berarti U aksen. U aksennya berapa? Nah, 6x kuadrat ya. 2 kali 3, 6x pangkat ininya dikurang 1. Benar, 6x kuadrat. Sekarang kalau V-nya tadi kita udah menetapkan cos x. Berarti V aksennya berapa? Nah, min ya, min sin x. Udah, berarti tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Ya, diperoleh. Diperoleh. Nah, berarti F aksen X-nya sama dengan U aksen V. Lihat, U aksennya berapa berarti? 6. Nah, 6X kuadrat U aksen V. V-nya yang ini ya, cos X. Tulis. Ditambah U V aksen. U-nya yang mana? U-nya yang ini ya. Ini pakai apa namanya? Kurung aja. 2x pangkat 3 kurang 1 dikali V aksen. V aksennya yang min, ya benar. Min sin x. Udah tinggal disederhanakan, bentuk sederhananya itu mungkin kurang lebih seperti 6x kuadrat cos x. Min, ini kan min ya. Min boleh ke depan jadi min 2x min 1 kali sin x. Nah, gitu. Itu adalah turunan pertama dari fungsi yang bentuknya U kali V. Ya, ingatnya mah itu ya, U aksen V ditambah U V aksen. Gimana, Jin? Oh iya benar. 2x pangkat 3, sorry. Nah, gitu ya, 2x pangkat 3 kurang ya benar sip. Nah, itu. Gimana? Tadi yang di Zoom ada yang mau menyampaikan sesuatu? Udah aman ya. Nah, ini jadi tugas yang kemarin ini yang Bapak minta ini ya. Cari di internet yang bentuknya itu perkalian sama pembahasannya. Nah, kayak gini. Ya. Memang harus hafal rumus sih kalau yang ada perkalian kayak gini, Pak. Ya, bisa yang membedakan ya, yang ada perkaliannya sama yang langsung. Kalau yang langsung mah dalam kurung. Ya, ada pertanyaan di sini? Bisa? Saya. Jarak gimana jarak bisa ikutin? Kelihatan nggak? Udah ya. Oke. Nah, gitu anak-anak. Inilah matematika permintaan. Nah, Bapak minta ini tadi perwakilan dari kalian. Seperti kalau ukur P, F aksen X-nya berapa? Sama ya, U aksen P, F. Benar ya? U aksen P, tapi dikurang ini ya. Hati-hati dikurang. U V aksen baru dibagi dengan V pangkat 2 lagi. Ya.
Mangga, siapa yang mau ke depan? Selain Kamil ya. Nah, Yang TO nomor 1 Pak. yang TO nomor ada TO nomor 1 sana? Oh boleh, Farid mau? Mana? Seganteng. Mangga. Yang bangku tengah aku Pak. Boleh, siapa Jara? Ayo mangga Jara, coba. Mangga boleh Jara. Hah? Nggak bisa, masa nggak bisa? Oh, satu nggak bisa. Ini minta siapa namanya itu lagi? Atuh, ayo sekali. Gak apa masalah juga, nanti dibantuin. Aura aja, Aura ke depan. Kalau di Pak ini Pak. Cobain atuh terus kali-kali. Aura yang di rumah juga boleh silakan potret ya bareng Aura. Aura kan namanya ya. Aura di depan nulisnya kalian di catatan masing-masing, coba nanti samakan dengan hasil Aura. Maka Aura. Soalnya di atas min 2x maka 2x 2 sama x. Boleh ya, data juga silakan. Lainnya catatan nanti aku sama ini dengan yang tahu sama depan. Syntax. Fiturnya syntax kemudian perumahan. Aksen P, aksennya ini, P-nya itu. Nah, Bapak juga memang suka kedip-kedip itu dulu, cuma lebih fokus lagi. Nah, ini ya, pada saya kurang. Nah, kalau saya kali ini dalam belajar kurikulum, tapi sederhananya gimana? Kalau usah dibalik. Ini 4,5. Enggak, segi. Kali ini enggak. Ini yang di dalam yang pindah ya? Oh, bisa. Win aja. Mau diuraikan aja, diuraikan ya. Nah, soalnya ini kan udah sederhana ya. Coba Aura versi yang uraikan. Ini hapus dulu aja. Jadi
Ini kan dalam kurung. Jadi satu itu dikali ini dikali ini dikali ini. Itu versi uraiannya ya. Versi uraiannya. Tapi kalau sampai sini juga udah benar. Apa bentuk ini kan bentuk sederhana. Cuman kalau di option ada penguraiannya, kita lihat yang diuraikan. Ini nggak ada kurung lagi, boleh ya. Nah, pertama min 4x kali 2 sin x. Ini x-nya mana? Min 8x sin x. Nah, tambah 5 kali 2 sin x. 10 sin. Oke. Nah, sekarang ini min ya. Min berarti min 2x kuadrat dikali 2 cos x dulu. Berarti min, nah itu dalam kurung 2 ya. Nah, 4x kuadrat cos sin tambah 5x kali ini juga 10x cos. Nah, sekarang ini uraikan lagi min kali ini min kali plus gitu. Tulis lagi semuanya. Nah, itu langsung dikuadratin bisa. Jadi 2 dikuadratin berapa? 4 sin x kuadrat. 4 sin kuadrat x di sini aja kuadrat. Nah, itu lalu tulis paling sederhana. Belajar penelitian ya di matematika. Saya bilang satu udah. Soalnya ini proses gimana? Kalau kalian di buku tulisnya macam ya, jangan di bawah kayak gitu. Cuma tambah. Oke, sih kekurangan buat orang. Jadi penguraiannya seperti itu. Nanti juga kalian boleh coba uraikan yang ini gitu ya. Nanti di buku catatan. Sip, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, coba dilihat dulu aja. Lihat lagi. Mana? Itu ya. Yang bawah. Ini? Boleh. Jadi ke salah satu aja, mau ke yang ini atau ke yang ini. Kalau buat kalian kan ke salah satu ya. Nah, jadi tapi amannya ke sini ya, supaya satu kan. Minyak ke sini. Jadi bisa langsung min ini dikali min ini dikali ini gitu ya. Sama aja kan. Ya bisa langsung gitu. Dan memang itu harapan Bapak gitu. Jadi kalian bisa berpikir oh langsung nggak harus motret yang panjang-panjang kayak gini. Tapi ya butuh ketelitiannya di sana. Ya, bisa. Memang itu harapannya. Itu ya anak-anak yang di rumah ya. Oh, kelihatan ya. Ini yang dikerjakan aula nih. Nah, itu bentuk kalau diuraikannya ya. Nah, jadi hasilnya itu adalah min 8x sin x tambah 10 sin x tambah 4x kuadrat cos x dikurang 10x cos x per 4 sin kuadrat x. Bapak. Ya, boleh. Kenapa sih? Kemarin ini kan rumus ini tuh udah Bapak kirimin ke GCR sebelumnya untuk tugas 3 yang minggu lalu. Ya. Tapi Bapak nulisnya itu tandanya bukan negatif buat yang bentuk Vx per UX apa sih? Kan dulu kan mau ketemu di GCR mah Bapak tuh positif gitu bukan negatif. Oh, Bapak masih nulisnya plus di sana ya? Iya. Oke, ya berarti dibetulkan ya, nanti Bapak cek lagi, nanti Bapak koreksi kalau misalnya memang salah ya. Nanti yang betulnya yang ini, kalau yang bentuknya U per Pi, berarti U aksen Pi dikurang U Pi aksen per Pi kuadrat, gitu ya. Kalau U kali Pi, U aksen Pi ditambah U Pi aksen.
Jadi kalau kalimat ditambah, kalau bagi dikurang. Bapak mencantumkan di Google Classroom itu masih ditambah mungkin ya? Ya benar, udah dicek. Bisa dibuka nggak ini? Kopi dari atas. Oh punya benar. Sip. Ya benar, terima kasih ya. Siba tadi siapa? Siba terima kasih ya untuk koreksinya. Nanti insya Allah dikoreksi. Sok ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan, silakan. Udah, kemudian ini. Dipahami dulu aja ya gitu ya. Sementara Bapak nulis ini yang lain. Nah, kita langsung ke aplikasi turunan. Jadi aplikasi turunan itu maksudnya itu biasanya matematika terapan ya yang mempelajari itu. Kalau misalkan kalian nanti ada cita-cita ingin ke jurusan pemesinan atau jurusan elektro, nah di sana biasanya ada aplikasi-aplikasi seperti ini. Kemudian juga kalau ada yang mau ngambil jurusan fisika, nah itu ada menggunakan aplikasi turunan. Jadi kan mungkin di fisika kalian pernah belajar yang namanya ada kecepatan, ada percepatan kan? Itu beda kan? Nah, kecepatan itu dihitungnya dari turunan pertama. Kalau percepatan dihitungnya di turunan kedua gitu. Ataupun juga di sini kemiringan garis atau gradien di sini ya, ini juga merupakan aplikasi turunan. Jadi semisal ada beberapa bidang mungkin ya yang melengkung, kalian mau cari titik singgungnya dengan bidang tersebut gitu. Nah, ini menggunakan turunan pertama untuk yang menentukan yang pertama gradien, kemiringan garis dan persamaan garis singgung. Nah, ini Bapak akan kasih terlebih dahulu untuk aplikasi turunan yang gradien atau kemiringan garis juga persamaan garis singgung di sana gitu ya. Yang namanya persamaan garis singgung itu persamaan garis nantinya. Jadi mungkin kayak persamaan linear bentuknya gitu ya. Walaupun memang fungsi awalnya itu adalah fungsi trigonometri. Gitu ya. Nah,
Yang pertama kita akan menentukan gradien. Kalau gradien itu simbolnya apa? Biasanya M ya, M kan, miring ya, atau apa sih bahasa Inggrisnya? Gradien itu slope. Nah, nggak tahu lah. Pokoknya simbolnya biasanya M ya. Benar simbolnya M. Oke, contoh misalkan anak-anak ya yang di rumah juga diketahui fungsi fx sama dengan sin 2x. Tentukan gradien kemiringan garis singgung di ada di sini ya. Di mana tadi? Garis singgung gradien singgung di kurva, ya ada kelanjutan di x sama dengan V/3. Nah, ini sama seperti yang kalian kerjakan tempo hari kan? Pernah yang mengerjakan ini yang ada sekan-sekannya itu, yang kata kalian semua, oh sekan susah banget yang sekan ya. Nah, ini sama pengerjaannya seperti yang kemarin. Itu teh sebenarnya kalian udah belajar cara menentukan gradien. Nah, gimana caranya? Ya, penyelesaiannya tinggal tentukan dulu turunan pertama. Oke, kita punya di sini fx-nya itu sama dengan sin 2x. Nah, maka kita cari dulu f aksen x-nya berapa? F aksen x-nya sama dengan cos. Nah, cos 2x perlu dikali lagi kan? Perlu dikali lagi kan? Perlu, Bang. Perlu, karena ini kan turunan berantai coba. Di sana kan ada sebenarnya gini tuh. Oh iya. Ya kan? Dikali dengan turunan yang 2x-nya berapa? Nah, itu hati-hati ya, 2. Jadi bedain antara 2x sin x dengan sin 2x. Kalau sin 2x berarti ada 2 di sana, ada fungsi di dalam fungsi gitu. Nah, jadi kita punya di sini adalah 2 cos 2x gitu ya. Nah, gradien garis singgung di x sama dengan V/3. Jadi untuk M-nya tadi kan M ya simbolnya ya. M-nya itu sama dengan tinggal F aksen X-nya ganti dengan berapa di sini? V/3, benar. V/3 itu berapa derajat? 60 ya, 60 derajat. Berarti 2 cos 2 dikali V/3. Oh iya, ini belum di ini. Berarti sama dengan 2 cos 2 pi/3 itu berapa derajat? 2 pi/3. 100? 120 ya? Iya benar, 60 kali 2. Benar, jadi 120 derajat. Nah, itu cari kosinus 120 derajatnya berapa? Nilainya. Coba. Ini aja, cari selisihnya kan dengan 180. Berapa? Min ya, kalau cos di kuadran 2 berarti min ya. Berarti di sini sama dengan 2 kali min setengah. 180 kurang 120, 60 berarti cos 60 setengah ya. Benar ya? Iya benar. Jadi min setengah. Dikalikan dengan 2 jadi hasilnya min 1. Ya udah, jadi gradien garisnya adalah M sama dengan min 1. Nah, gitu ya. Sudah jam 10 mungkin. Udah sampai sini dulu aja. Atau mau sampai persamaan ya? Udah dulu aja ya. Cukup ya? Cukup ya? Oke. Karena butuh referensi dulu ya. Nanti mungkin Bapak tambahan di Google Classroom untuk di luar jam terkait pembahasan bagaimana cara menentukan persamaan dari sini. Ya, intinya sekarang kita udah belajar berarti turunan berantai, bentuk perkalian, pembagian, dan menentukan gradien. Yang itu Y kurang Y1 sama dengan, nah itu nanti kesana. Nah udah apa? Nah iya memang kayak gitu. Jadi nanti kita nyari titik dulu, nyari gradien kan, baru masukin ke yang itu. Ya. Nah coba cari-cari sendiri dulu ya. Oke sih, ada pertanyaan mungkin dari yang lain? Tapi kalau
Ya. Nah, Bapak kan pendidikan, lebih ke pendidikan. Jadi Bapak deskripsinya lebih ke pembelajaran. Sebetulnya justru Bapak. Jadi bikin bahan aja dari augmented reality, tahu nggak? Augmented reality. Jadi buat media pembelajaran terkait pembelajaran tersebut kalau nggak salah jadi ujikannya itu baru. Karena kalau tulang umum dia kan bisa mendengar ya, jadi dia lebih memanfaatkan visualisasi penglihatannya. Jadi yang membuat. Jadi ada beberapa konsentrasi bisa kalian menurunkan rumus analisis bisa matematika modeling biasanya bisa olah data statistik, misalkan peningkatan kemampuan matematis siswa, bisa juga buat orang ajar kayak Bapak, bisa juga mungkin lebih ke terapannya kalian menganalisis misalkan analisis angka penurunan COVID misalkan, nanti ada faktor-faktor kenapa bisa turun, itu bisa. Jadi berbagai macam, bisa ke pendidikannya, bisa ke kontennya, bisa kalau senang dengan yang ini ya kayak gini. Jadi kan biasanya ada rumus ya, misalkan nanti tiba-tiba ajaran tertarik gitu ya untuk menurunkan rumus dan menemukan rumus sendiri. Nah, bisa jadi rumus kan ada kan namanya rumus Pitagoras, itu yang menemukannya Pitagoras. Bisa jadi kalau Ajahra yang menemukan rumus ya dan belum ada ilmuwan yang menemukannya, itu rumus Ajahra. Gitu. Ada satu cara ya. Iya. Itu ya anak-anak yang itu bahasa mungkin ada yang 10. Jadi silakan kalian istirahat. Tapi nanti pulang mah 10:30 ya. Oke,